Assalamualaikum, nama saya Albar dari kelas 4C. Hari ini saya akan menceritakan tentang masyarakat Yastrib sebelum Nabi Muhammad SAW. Yastrib merupakan nama lain kota Madinah. Wilayah Yastrib dikelilingi gunung berapi yang subur tanahnya, sehingga menjadi pusat pertanian dan jalur perdagangan yang ramai. Kota Yastrib merupakan daerah persawahan dan perkebunan. Hasil terbesarnya adalah kurma dan anggur. Masyarakatnya juga beternak seperti unta, sapi, kambing, dan kuda. Selain itu, mereka juga berdagang. Mata uang yang digunakan di sana adalah dirham dan dinar. Namun ada kalanya mereka berdagang dan melakukan jual beli dengan cara tukar-menukar barang atau yang disebut barter. Penduduk Yastrib sebagian besar merupakan pendatang. Terdapat 3 suku besar dari agama Yahudi di Yastrib, di antaranya suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. Selain suku Yahudi, terdapat pula suku dari bangsa Arab yang menetap di sana. Di antaranya yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka beribadah dengan cara menyembah berhala. Pada awalnya, suku-suku di Yastrib hidup dengan rukun, damai, dan penuh rasa kasih sayang. Mereka juga memiliki sifat-sifat terpuji. Di antaranya memiliki sifat yang berani, dermawan, setia, rela berjuang, sabar, dan jujur. Namun selanjutnya mulai timbul saling curiga dan saling ancam. Perselisihan terjadi antara 2 suku besar dari bangsa Arab, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka diadu domba oleh suku Yahudi, sehingga kehidupan masyarakat pun menjadi tidak teratur. Yang menjadi penyebab utama perselisihan salah satunya adalah masalah ekonomi. Mereka memperebutkan daerah yang subur dan kekuasaan. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Peristiwa hijrah ke Yastrib pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Tibalah Nabi beserta rombongannya di kota Yastrib. Masyarakat Yastrib penuh semangat dan sukacita berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya. Mereka sangat bahagia karena sudah sejak lama mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Setelah Baiat Aqobah kedua, di mana penduduk Makkah dan Madinah sudah sepakat akan melindungi Nabi dan umat Islam, tidak akan saling mengganggu, dan akan mendukung dakwah Nabi, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk segera berhijrah ke Yastrib. Para sahabat segera bergegas menuju Madinah. Masyarakat Makkah dan Yastrib, mereka berbaur menjadi satu. Mereka saling membantu dan saling tolong-menolong, bahu-membahu, bahkan mereka menganggap keluarga sendiri. Masyarakat Mekah yang hijrah ke Yastrib terkenal dengan sebutan kaum muhajirin, sedangkan masyarakat Yastrib terkenal dengan sebutan kaum Ansor, artinya kaum penolong. Setelah Nabi Muhammad dan penduduk Mekah hijrah, kota Yastrib dirubah namanya menjadi Madinah. Penduduk Madinah pun semakin baik, semakin mengalami kemajuan baik di bidang perdagangan, pertanian, dan peradaban. Madinah semakin maju dan terkenal. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Pertama, tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam semakin keras. Kedua, penduduk Yastrib menerima dakwah Rasulullah. Ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yastrib terhadap dakwah Nabi. Keempat, permintaan penduduk Yastrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. 5,
adanya rencana pembunuhan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Pada tahun ke-12 kenabian 621 Masehi, ada 12 orang penduduk Yastrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Kedatangan mereka ke Mekah di samping untuk berhaji, mereka juga bermaksud ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia menemui mereka di kota Mekah karena khawatir akan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedia menemui mereka di desa Aqobah, sebuah desa di dekat Mina. Pada suatu malam, pada malam itu juga mereka melakukan baiat tanda setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat tersebut dikenal dengan nama Baiat Aqobah pertama, Baiat Al-Aqobah Al-Ula atau Baiat An-Nisa, Baiat wanita. Hal itu karena di antara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid ibnu Salabah. Dialah wanita Yastrib pertama yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi Baiat Aqobah pertama: ke-1, tidak mempersekutukan Allah. Kedua, tidak berdusta. Ketiga, tidak mencuri. Keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Kelima, tidak memfitnah. Keenam, tidak melakukan hal-hal tercela. Ketujuh, akan tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah 12 orang berbaiat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta agar beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam kaum muslimin di Yastrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair berangkat ke Yastrib bersama mereka untuk melakukan dakwah Islam di sana. Penduduk Yastrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lemah lembut, dan suka menolong itu bukan hanya berjanji untuk setia dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Yastrib. Permintaan itu mereka sampaikan pada peristiwa Baiat Al-Aqobah, baik pada Baiat Aqobah pertama maupun kedua. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar segera hijrah ke Yastrib. Sebanyak 75 orang penduduk Yastrib berbaiat di hadapan Rasulullah SAW di desa Aqobah. Sekian saya membacakan tugas PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.